Saudara yang terkasih, ibadah minggu pada tanggal 28 Februari 2021 hanya secara online. Ibadah akan disiarkan melalui YouTube GKI Temanggung pada pukul 06.00. Marilah kita beribadah dengan syukur dan sukacita. Tuhan memberkati. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan serta percaya bahwa Dialah yang layak kita puji dan sembah. Mari kita berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta atas saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara, berani percaya bukanlah hal yang mudah, terutama saat segala sesuatu seperti tidak mungkin lagi. Tetapi marilah kita belajar berani percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja, dengan selalu mendengar panggilannya untuk memikul salib dan setia mengikut Dia. Saudara, marilah kita mengakui dosa-dosa kita seperti pemazmur mengakui dosanya. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku. Waktu aku berseru kepadamu.
Amin. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Mari kita berdiri. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Mazmur 119 ayat 57 dan 58. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa mohon pimpinan dan terang Roh Kudus untuk pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami akan membaca, mendengar, merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, pikiran kami, jiwa roh kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan dan kami dimampukan untuk menerapkan sabda Tuhan dalam kehidupan kami. Jadikan kami ya Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kami percaya ini akan bisa kami lakukan ketika Roh Kudus berkarya di tengah kami semua. Ya Roh Kudus, berkaryalah di tengah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ya Bapa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Injil diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat yang ke-31 sampai dengan 38.
Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah Injil Tuhan Kristus. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan satu tema, yakni berani percaya. Kalau kita ditanya, saudara-saudara, mengapa kita berani naik kapal laut? Padahal kita harus menerjang gelombang laut yang kadang besar. Apa jawaban saudara? Apa jawaban kita? Karena kita percaya bahwa kapal itu mampu membawa kita ke satu tempat. Kita percaya kepada nakoda yang mengemudikan kapal itu. Kita percaya bahwa kapal itu mampu untuk menampung kita. Kalau kita ditanya, mengapa kita berani naik pesawat terbang? Ya mungkin masih ada juga yang masih takut naik pesawat terbang, jangan-jangan jatuh. Tapi bagi yang berani, kalau ditanya kenapa kita berani naik pesawat terbang, padahal harus lewat udara yang tinggi, menembus awan, hujan, kenapa kita berani? Karena kita percaya bahwa sang pilot itu mampu mengemudikan pesawat dan pesawat itu mampu untuk menampung kita, untuk mengangkut kita dan membawa kita ke satu tempat sesuai dengan tujuan kita. Saudara, saya jadi ingat tentang keberanian ini pada waktu kami di Taman Nasional Komodo Flores. Kami berani masuk ke hutan yang di dalamnya ada komodo-komodo yang berbisa. Kenapa kami berani? Karena ada pawang komodo yang menyertai kami, yang berjalan di depan kami. Dan pawang komodo ini membawa tongkat. Dan kami merasa tenang dan kami berjalan di belakang pawang ini. Karena kami yakin pawang itu mampu untuk menaklukkan komodo itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ditanya, mengapa kok kita berani percaya, berani mempercayakan diri kepada Yesus? Mungkin jawaban kita berbeda satu dengan yang lain. Tapi yang pasti, saudara, kita percaya bahwa Yesus itu mampu membawa kita ke dalam kehidupan sejati dan kekal. Dan kita percaya hanya Yesus yang mampu membawa kita kepada kehidupan sejati
dan kehidupan yang kekal. Karena itu kita mempercayakan diri pada Yesus. Kita tidak bisa dengan kekuatan diri sendiri untuk menjalani kehidupan yang sejati, untuk mendapatkan hidup kekal. Kita tidak mungkin bisa. Karena itu kita mempercayakan diri pada Yesus. Hidup yang kekal dapat kita mengerti, atau hidup yang sejati dapat kita mengerti sebagai hidup di dalam kasih, kuasa dan kebenaran Allah. Hidup dalam damai dan sukacitanya. Kita percaya bahwa Yesus mampu memberikan kepada kita kasih, kuasa dan kebenaran Allah, dan membuat kita mampu hidup di dalamnya. Kita akan mendapatkan damai dan sukacitanya, dan kita akan mampu berjalan sesuai dengan kehendak Allah ketika Yesus itu berada di depan kita. Ketika kita mengikut Yesus, Yesus akan memimpin kita kepada kehidupan yang lebih penuh, lebih utuh. Kita percaya bahwa Yesus sanggup menuntun kita di padang gurun dunia ini yang penuh dengan bahaya, menuju ke kerajaan sorga, menuju ke rumah Bapa. Karena itu kita berani mempercayakan diri kita pada Tuhan Yesus. Kita tidak berani mempercayakan diri kita pada kekuatan kita sendiri. Karena hanya Yesus yang mampu untuk membawa kita kepada kehidupan yang sejati, pada kehidupan yang kekal. Dan hanya Yesus yang mampu untuk membuat kita hidup berpusat kepada Allah, teosentris. Karena pada dasarnya saudara kita hidup bersifat egosentris. Padahal diri kita adalah orang-orang berdosa. Sehingga hidup kita pun akan dikuasai dosa. Ketika kita tidak percaya dan mempercayakan diri pada Yesus, hidup kita akan selalu bersifat egosentris. Semua untuk aku, semua untuk diriku, kesenanganku, kehendakku, kepentinganku. Dan itu sangat diwarnai dengan dosa. Karena memang kita adalah orang berdosa. Tetapi saudara, Yesus mampu untuk membawa kita pada kehidupan yang bersifat teosentris. Yang berpusat pada kehendak Allah. Yang berpusat pada kekudusan Allah. Yang berpusat pada kasih Allah. Yang berpusat pada kebenaran Allah. Dan Yesus mampu untuk membawa kita kepada Allah. Hidup yang berpusat pada Allah. Dan itu hanyalah Yesus yang membawa kita kepada hidup yang berpusat pada Allah. Kita menyadari saudara dan mengakui bahwa di luar Tuhan Yesus Kristus kita tidak mampu untuk mengendalikan pikiran, perasaan dan perilaku kita. Itu ibarat kuda liar yang bisa melakukan segala sesuatu karena masih liar. Dan kita bisa menabrak sana, menabrak sini, dan hidup kita akan kacau balau. Pikiran kita, perasaan dan perilaku kita seringkali tidak terkendali. Pikiran, perasaan kita, bahkan juga mulut kita, perilaku semuanya itu tidak terkendali. Kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri dan kita tidak mampu untuk mengendalikan diri kita. Misalnya saudara, seseorang yang diberi jabatan, kekuasaan, apalagi kekuasaan itu kekuasaan yang besar atau kekuasaan yang tinggi, kita bisa tergoda untuk menjadi koruptor. Bukankah cukup banyak saudara orang yang memegang jabatan, justru dengan jabatannya itu dia menyalahgunakan kekuasaannya, dia korupsi. Ada juga saudara orang yang sudah dikasih berkat yang begitu banyak oleh Tuhan berupa harta yang melimpah, dia tidak bisa setia akhirnya kepada pasangan hidupnya. Dia tergoda dengan uang yang banyak. Dia bisa beli kesenangan seksual. Dia bisa melakukan semuanya dengan uang yang dimiliki. Ini contoh-contoh saudara bahwa kita itu tidak bisa mengendalikan diri kita. Kadang ketika kita memegang jabatan atau ketika kita memegang uang banyak atau kita punya kesempatan, kita banyak melakukan hal-hal yang berbau dosa. Karena itu saudara, kita butuh Yesus untuk mengendalikan hidup kita, untuk menguasai kehidupan kita. Karena itu kita betul-betul harus mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus yang sanggup mengendalikan diri kita.
Saudara-saudara, saat kita mengikuti kehendak diri, firman Tuhan mengatakan kita akan kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa tidaklah harus kita artikan sebagai kehilangan lantas kita jadi mati seketika itu. Jangan kita artikan secara sempit. Tapi kehilangan nyawa dapat kita artikan juga kita kehilangan kasih, damai, sukacita sejati. Itu akan sirna dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Artinya ia menyelamatkan nyawanya, artinya dia ingin semuanya berpusat pada dirinya sendiri. Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dirinya. Hanya berusaha dengan kekuatannya, tetapi tidak melibatkan Tuhan, tidak mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Dan akan berakhir dengan kehilangan nyawa, kehilangan hidup yang sejati, kehilangan juga hidup yang kekal. Saudara, biarlah melalui kisah 3 sahabat kita bisa lebih mendalami arti kehilangan nyawa ini. Ada 3 orang sahabat, saudara, yang tentunya mereka punya hubungan dekat satu dengan yang lain, sahabat karib. Mereka suka mengembara kemana-mana, bertiga selalu. Suatu saat sampailah mereka di sebuah gua. Dan di gua itu mereka bertiga menemukan kotak harta karun. Tapi uniknya di samping kotak harta karun itu ada kerangka 2 orang. Mereka bertiga berpikir, kok bisa ada kerangka? Ada 2 orang yang mati di sini. Oh, mungkin mereka berdua itu berebut harta yang ada di dalam kotak harta karun ini. Coba kita buka, sebetulnya apa isinya dari kotak itu? Dan ternyata, saudara, kotak itu berisi perhiasan, emas, berlian, permata yang luar biasa. Wah, mereka bergembira sekali. Wah, kita bisa jadi kaya raya dengan menemukan harta karun ini. Kita semua bisa kaya raya dengan rezeki nomplok yang kita temukan saat ini. Saudara, saat mereka lapar, satu di antaranya menawarkan diri. Saya tak pergi ke desa sebelah untuk membeli makan bagi kita semua. Kamu lapar toh? Ya, saya lapar. Kamu juga lapar? Ya, kita semua bertiga lapar. Oke, saya belikan makanan. Kita sudah dapat harta, kita bisa beli makanan yang enak. Oke, saya belikan makanan untuk kita bertiga. Saat satu temannya itu sedang membeli makanan, saudara, 2 orang temannya ini rupanya punya niat busuk, punya niat jahat. Kalau harta ini kita bagi bertiga, tentu jadi bagian kita jadi tidak terlalu banyak. Bagaimana kalau teman kita bunuh? 2 orang ini punya niat busuk, sehingga harta karun ini kita bisa bagi berdua. Oke, kita siap-siap ya. Begitu teman kita yang satu datang, kita habisi dia. Wah, saudara, 2 orang ini jahat sekali. Padahal 3 orang ini selalu bersahabat, kemana-mana bersama-sama. Tapi gara-gara harta, mereka jadi serakah dan akan membunuh satu temannya yang sedang membelikan makan untuk mereka. Kemudian saudara, saat temannya datang selesai membeli makanan, temannya pun dibunuh oleh 2 sahabatnya itu. Wah, kita bisa bagi berdua nih harta kita. Oke, sebelum kita bagi-bagi harta, kita makan bersama. Makan makanan enak yang sudah kita beli. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba kedua orang ini mati, saudara. Loh, kok bisa mati? Kita mungkin berpikir. Ternyata, saudara,
makanan yang disantap itu sudah diberi racun oleh temannya yang dibunuh tadi. Rupanya satu teman yang menawarkan diri untuk membeli makan sudah punya niat busuk dan jahat. Akan kubunuh 2 temanku sehingga harta karun itu hanya untuk milikku. Saudara, kisah ini ingin menggambarkan apa? Relasi kadang bisa rusak gara-gara materi. Materi kadang bisa menjadi godaan yang menghancurkan famili, komunikasi dan relasi. Betapa banyak saudara keluarga yang akhirnya retak gara-gara rebutan warisan. Ini kisah nyata, saudara-saudara. Di Serang itu ada kakak beradik yang rebutan warisan sehingga berduel dan saling bacok dan kedua-duanya masuk ke rumah sakit. Gara-gara apa? Gara-gara rebutan warisan. Bukankah kita melihat cukup banyak yang seperti itu? Materi menghancurkan famili, materi menghancurkan relasi, itu menjadi godaan bagi kita. Ini salah satu contoh, saudara, betapa sering kita tidak bisa mengendalikan diri kita, apalagi ketika ada godaan dan pencobaan datang. Karena itu kita betul-betul perlu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita tanpa Tuhan. Ada sebuah kisah saudara tentang kekosongan batin dalam keluarga. Jadi ada Pak Sutri yang diwawancarai dan Pak Sutri ini mengungkapkan hal baik apa yang mereka alami dalam keluarga itu. Kemudian mereka menyebutkan, kami sukses secara profesi. Memang bisnisnya maju. Kemudian kami kaya, punya rumah dan mobil yang bagus. Itu hal-hal baik yang kami alami, yang kami miliki. Dan pernikahan kami juga stabil. Dan anak-anak kami juga sudah dewasa, bersekolah di sekolah yang favorit, perguruan tinggi yang terkenal. Dan kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak dewasa. Dan kami juga sehat. Dan kami bisa berwisata kemana kami mau pergi sesuai keinginan kami. Setelah menulis hal yang baik, kemudian mereka menuliskan hal yang buruk. Apa hal yang buruk yang kalian rasakan? Apa jawabannya? Kami jujur, kami merasa tidak bahagia hampir setiap waktu. Padahal usaha harta melimpah, punya kekayaan, punya rumah dan mobil yang bagus, sehat, mau pergi kemana berwisata bisa, tetapi kok merasakan kami tidak bahagia hampir setiap waktu. Saudara, bukankah ini menjadi gejala yang cukup umum di banyak keluarga yang mungkin secara materi melimpah, secara karir mungkin menanjak, tetapi ada kekosongan batin, ada ketidakbahagiaan di dalam keluarga. Mungkin hal ini juga saudara dan saya alami. Pertanyaannya adalah kepada siapa kita mesti minta pertolongan dan mempercayakan kehidupan kita agar hidup kita memiliki hidup yang sejati. Kita bisa merasakan kasih dan damai sukacita Allah dalam keluarga kita. Karena ternyata materi yang banyak tidak bisa membuat kita mengalami damai dan sukacita sejati. Karena itu saudara, kita perlu belajar mempercayakan diri kepada Kristus. Marilah kita percayakan diri kita kepada Yesus. Energi kehidupan Allah, damai, sukacita dan kasih-Nya itu bekerja justru di dalam penyangkalan diri kita, di jalan salib. Artinya kita mau berkata tidak terhadap saya dan ya terhadap Yesus. Inilah yang dimaksud dengan mengikut Yesus, menyangkal diri dan memikul salib.
Artinya kita berkata tidak untuk kehendak, keinginan, kepentingan diri saya yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi kita selalu berkata ya terhadap kehendak dan firman Tuhan. Kepompong adalah jalan satu-satunya bagi ulat untuk menjadi kupu-kupu. Tidak ada jalan lain. Selain ulat harus masuk ke dalam kepompong untuk menjadi kupu-kupu yang indah. Demikian juga saudara dan saya. Tidak bisa mengalami hidup yang sejati, mengalami damai sejahtera dan sukacita Allah, mengalami hidup yang kekal. Kalau kita tidak mati bagi diri kita sendiri dan hidup di dalam Tuhan. Kalau kita tidak menyangkal diri kita dan kita tidak hidup sungguh-sungguh dalam Yesus, kita tidak mungkin bisa mengalami itu semua. Kepompong adalah jalan bagi ulat untuk menjadi kupu-kupu. Demikian juga terkubur di tanah adalah jalan bagi benih untuk bisa menjadi pohon. Benih itu tidak bisa kita letakkan di meja kemudian bertumbuh, tidak bisa. Dia harus ditanam di tanah, terkubur di tanah, dan kadang harus mengalami koyakan, tubuhnya terkoyak untuk menjadi tunas, dan kemudian setelah itu dia baru bertumbuh. Demikian juga saudara dan saya harus terkubur bersama Yesus, mati bagi dosa, menyangkal diri, kehendak dan kepentingan diri kita untuk hidup bersama dengan Yesus dalam kehidupan yang baru. Tanpa penyangkalan diri, tanpa memikul salib, kita tidak mungkin bisa mengalami kehidupan yang sejati. Pertanyaan selanjutnya, saudara, adalah bagaimana atau arti mempercayakan diri kepada Tuhan? Ada sebuah kisah nyata, saudara. Ini adalah gambar Blondin menggendong Harry Colcord di atas air terjun Niagara. Jadi ceritanya begini, saudara. Charles Blondin itu sudah bermain akrobat sejak umur 5 tahun. Dan dia sering dijuluki sebagai bocah ajaib karena kemampuan gimnastik dan ketenangannya luar biasa. Dan ini yang membuatnya terkenal. Jadi dia begitu tenang tapi begitu terampil. Pada tahun 1859, saudara, Blondin mencapai titik kesuksesannya saat dia berhasil menaklukkan titian tali yang terbentang di atas air terjun Niagara. Ketebalan tali itu 2 inci membentang 305 meter dan tingginya 48 meter di atas air terjun Niagara yang begitu deras. Blondin ini sangat pede dengan kemampuannya dan dia enggan untuk memakai pengaman bagi dirinya. Dia begitu percaya diri. Dan ia berkali-kali melakukan atraksinya di depan umum di atas air terjun Niagara ini dan menampilkan aksi yang dari hari ke hari semakin berani, mencoba performan yang baru. Mulai berjalan mundur, kemudian menutup matanya dan berjungkir balik, itu semua sudah dicoba. Kemudian merantai dirinya, dan sesuatu yang sangat fenomenal, saudara, adalah pada suatu saat menggendong manajernya sendiri yang bernama Harry Colcord. Yang digendong itu adalah Harry Colcord di punggungnya. Pada waktu itu, saudara, ribuan orang termasuk Presiden Amerika Serikat pada waktu itu menyaksikan dengan kagum ketika ia melakukan atraksi yang amat berani itu. Yang menarik, saudara, untuk mengarahkan dan memantapkan Harry Colcord, Blondin berkata kepada Harry Colcord. Blondin mengatakan apa? Lihat ke aku, Harry. Kamu bukan lagi Colcord, kamu adalah Blondin. Jika aku bergerak, bergeraklah bersama dengan aku. Jangan coba menyimbangkan badanmu sendiri dan bergerak untuk menyimbangkan dirimu sendiri. Tapi bergeraklah selalu bersama dengan aku. Jika tidak, kita berdua akan mati. Saudara, apa yang dikatakan Blondin ini? Lihat ke aku, kamu bukan lagi Colcord,
kamu adalah blondin. Mengingatkan kita pada apa yang dikatakan Rasul Paulus. Kata-kata Paulus apa? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini memberi inspirasi bagi kita. Kalau kita sudah ikut Yesus, lihatlah Yesus terus, fokuslah kepada Dia terus. Jangan berfokus pada diri sendiri. Ikutlah gerakan bersama dengan gerakan Yesus. Melekatlah selalu pada Yesus. Biarlah Yesus menggendong kita. Biarlah Yesus yang mengangkut kita dan mengangkat kita. Jangan bergerak dengan gerakan kita sendiri yang bisa membahayakan diri kita. Jangan berpikir hanya dengan pikiran dan perasaan kita sendiri, tapi pusatkan, letakkan semua pikiran dan perasaan kita pada Yesus. Apa yang dikatakan blondin? Lihat ke aku. Kamu bukan lagi kolkot, kamu adalah blondin. Mengingatkan kita apa yang dikatakan Rasul Paulus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Biarlah saudara, apa yang dikatakan Paulus juga boleh menjadi perkataan kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Aku berpikir dengan pikiran Kristus, aku merasa dengan perasaan Kristus. Aku berkehendak ini dan itu dengan kehendak Kristus. Dan aku berfokus pada Kristus. Seluruh hidup, totalitas saya berpusat pada Dia. Dan Yesuslah yang meniti saya. Yesuslah yang memimpin hidup saya. Meniti di jalan-jalan kehidupan yang mungkin begitu sulit dan begitu rumit. Dan kita percaya bahwa Yesus mampu untuk memimpin hidup kita. Beranilah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Karena Dia sanggup, Dia mau juga untuk membimbing kita. Sesulit apapun jalan hidup kita, seberat apapun masalah kita, Dia sanggup untuk membimbing hidup kita. Cuma saudara, pertanyaannya adalah pertanyaan reflektif bagi kita sebetulnya. Pertanyaannya adalah, saya ikut Yesus atau Yesus ikut saya? Saya yang atur Yesus untuk melakukan apa yang saya mau. Saya doa ini. Tuhan tolong berkati biar saya bisa sampai ke tujuan-tujuan saya dan agenda-agenda saya. Atau saudara, kita ikut Yesus. Artinya Yesus, engkaulah yang atur hidup saya untuk melakukan apa yang Yesus mau, apa yang Engkau mau dalam hidup saya. Dalam doa Bapa kami, kalimat pertamanya apa saudara? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Baru setelah itu kita meminta kebutuhan-kebutuhan kita. Artinya dalam doa-doa kita, seharusnya kitalah yang menyelaraskan diri pada kehendak Tuhan. Bukan Tuhan yang harus mengikuti kehendak saya, agenda saya, rencana saya. Tapi kita semua letakkan, Tuhan, apa yang Kau mau atur dalam hidupku, apa yang Kau kehendaki dalam hidupku, aku mengikut-Mu. Sebab aku mengikut Engkau, bukan Engkau yang mengikut aku. Saudara, marilah kita belajar untuk betul-betul mengikut Yesus. Berani mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita selalu melekat padanya dan mengikut Dia. Ada sebuah lagu saudara yang mengingatkan kita untuk mempercayakan diri kita, untuk berani mempercayakan diri kita kepada Yesus untuk mengemudikan hidup kita. Judulnya adalah Di Samudera. Kalimatnya, di samudera hidupku terapung, bak kapal yang tak berkemudi, melawan gelombang sebesar gunung sehingga aku tak berdaya lagi. Lalu ku dengar suara Tuhanku, tampaklah pelabuhan damai. Ku minta Dia jadi juru mudiku sehingga ku selamat sampai. Kita akan menyanyi lagu ini. Di samudera hidupku terapung,
bak kapal yang tak bermudi, melawan gelombang sebesar gunung, sehingga ku tak berdaya lagi. Lalu ku dengar suara Tuhanku, tampaklah pelabuhan damai. Ku minta Dia jadi juru mudiku, sehingga ku selamat sampai. Saudara-saudara, biarlah Kristus menguasai dan mengendalikan seluruh hidup kita. Kita sendiri takkan sanggup melawan gelombang godaan, pencobaan dan masalah hidup yang besar dengan kekuatan kita sendiri. Kita akan hancur tanpa Tuhan. Di tengah ketidakberdayaan kita, marilah kita dengar suara Tuhan Yesus. Ikutlah aku. Percayalah kepada Yesus yang akan menghantar kita ke pelabuhan damai. Di samudera hidupku terapung, bak kapal yang tak bermudi, melawan gelombang sebesar gunung, sehingga ku tak berdaya lagi. Lalu ku dengar suara Tuhanku, tampaklah pelabuhan damai. Minta Dia jadi juru mudiku, sehingga ku selamat sampai. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucap pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami menyadari bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri dan kami butuh Tuhan Yesus untuk memimpin, membimbing, dan mengendalikan hidup kami. Tanpamu kami pasti hancur, dan tanpamu kami tidak mampu untuk mengendalikan diri kami.
Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau memimpin hidup kami. Kami mempercayakan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di tengah sakit dan lansia, untuk Ibu Tantinlan, Bapak Tan Chin Hok, Bapak Hartanto, Bapak Waluyo, Bapak Teping Cui, Ibu Oswatnyo, Bapak Yusuf, Ibu Lita, Bapak Ihunsin, Bapak Haryanto Abbas, Ibu Haryanto Abbas, Ibu Leli, Saudari Lucy, Ibu Nyo Mohik, Ibu Budi Santoso, Ibu Jati Utami, anak Miracle Virgilim, Ibu Vika Yolanda, Bapak Chan Hok Beng, Bapak Richard Purdiarto, Ibu Cato Yohana, Ibu Elizabeth Anggreni, Ibu Rohani, Ibu Dice Marinca, Ibu Lydia, Ibu Syukim, Ibu Rosyani Budi Prasetyo. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong dan memberi pemulihan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai dengan 28 Februari. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, agar mereka dengan bertambahnya usia semakin bertambah dalam hikmat dan kebijaksanaan. Kami saat ini juga ingin berdoa Tuhan untuk ibadah online dan juga ibadah onsite yang dilaksanakan mulai minggu depan. Tuhan memberkati juga untuk kegiatan-kegiatan yang onsite maupun online. Biarlah Tuhan memberkati semuanya. Biarlah firman Tuhan tetap ditebarkan dan Engkau tetap dimuliakan melalui pemberitaan firman Tuhan. Jemaat boleh tetap dibangun untuk merasakan berkat-Mu dan dimampukan untuk semakin hidup di dalam pergaulan yang erat dengan Tuhan. Meskipun berbagai macam kegiatan terkendala, tapi ini tidak membuat kami putus asa, tapi kami terus bergerak dan berkarya dengan pimpinan Tuhan sendiri. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk penjaringan penatua. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati agar kami pada waktunya boleh mendapatkan penatua-penatua baru yang bersedia melayani Tuhan di gereja-Mu ini. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk penerimaan anggota untuk Saudara Rizka dan Saudara Rosi pada tanggal 21 Maret yang akan datang. Kami percaya Tuhan yang memberkati agar semua boleh berjalan dengan baik. Kami juga bersyukur karena Saudari Claudia Amanda Maria Chan sudah boleh menjalani masa stase seminarium di GG Temanggung dari 1 September sampai 28 Februari 2021 dan akan melanjutkan bantuan pelayanannya dari bulan Maret sampai ada masa bina kader yang akan ditentukan oleh BPMS GKI Sinwil Jateng. Kami percaya Tuhan dalam bantuan pelayanan yang akan juga dimulai dalam bulan Maret sampai waktu masa bina kader yang ditentukan oleh BPSW, saudara kami Claudia Maria Chan boleh bekerja sama dan melayani Tuhan di tempat ini dengan rahmat Tuhan. Tuhan, selanjutnya juga kami ingin berdoa untuk dompet COVID, dompet tanggap COVID. Kami yakin bahwa Engkau memberkati di tengah keterbatasan kami tetap ingin berbagi berkat pada saudara-saudara kami yang terdampak. Kami juga berdoa Tuhan untuk program vaksinasi, Tuhan kiranya memberkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan, saat ini kami bersama berdoa dengan keluarga almarhum Bapak Yong Kongkin, bersama dengan keluarga almarhum Ibu Sipora Eniles Tiawati atau Ibu Silas. Kami juga bersama dengan keluarga almarhum Ibu Sri Luariah. Tuhan, kami menyadari ada duka cita yang mendalam dalam keluarga yang ditinggalkan. Kami juga berduka, namun kami percaya Tuhan di tengah duka cita kami, di tengah kerapuan kami, Engkau memberi kekuatan dan penghiburan bagi kami semua, bagi keluarga yang berduka cita. Sehingga kami tetap kuat menghadapi kenyataan-kenyataan hidup. Dengan kekuatan Tuhan, biarlah kami boleh melanjutkan perjalanan hidup kami. Juga bagi keluarga yang berduka cita, biarlah Tuhan kuatkan dan hibur, dan beri kemantapan untuk melanjutkan perjalanan hidup, dan melanjutkan tugas-tugas yang harus dikerjakan sebagai panggilan dari anak-anak Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk masa Prapaskah GKI Temanggung, di mana kami menjalani 40 hari
masa doa puasa, kiranya Tuhan berkenan memberkati masa pantang, sehingga masa prapaskah sungguh-sungguh bermakna bagi kami semua, di mana kami akan menyambut Paskah kebangkitan Tuhan. Selanjutnya Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa negara kami. Kami yakin Kau juga memberkati. Kami juga berdoa untuk sekolah Masehi Temanggung, Tuhan selalu memberkati. Berkatilah juga keluarga kami masing-masing, juga pekerjaan kami masing-masing, anak-anak kami yang studi, Tuhan memberkati semua. Ya Tuhan, inilah doa kami, dan kami ingin menyatukan dengan doa seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya. Dengan mengingat Mazmur 136 ayat 26 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adapun tata cara persembahan akan ditampilkan melalui multimedia. Dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami telah memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya persembahan ini berkenan padamu dan dapat menjadi berkat bagi jemaatmu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita menerima pengutusan dan berkat. Pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana. Amin.